Ya, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya kembali ke Ustadz Afandi. Tadi diceritakan bahwa sektor Mamin brandnya Bariklana. Lalu sektor non-Mamin brandnya Alpen, Al-Amin Prenduan. Apa saja brandnya, Ustadz? Produknya maksud saya. Iya. Kita alhamdulillah punya kerjasama dengan Yayasan Muhammad Cengho Surabaya. Dalam hal ini pabrik sepatu dan sandal Tracker. Kita ini lihat brand kita adalah Al-Amin Prenduan Shoes. Jadi Alpen Shoes kita singkat. Alhamdulillah. Awalnya kita memang akan belajar marketingnya dulu. Karena kalau kita produksi hanya bisa produksi, tidak bisa menjual, kita juga kewalahan nantinya. Betul. Untuk yang lainnya seperti peternakan ayam petelur, alhamdulillah kita mempunyai peternakan ayam petelur itu yang jumlahnya 2050 ekor. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 15 hari ini telur kita sudah di angka 90%. Dan ini merupakan hibah dari bantuan sosial Bank Indonesia Surabaya. Juga ada beberapa unit usaha seperti pom bensin yang kita juga mempunyai saham di sana, pabrik es dan sektor travel, ya. Travel ada juga. Travel haji dan umroh kita punya Mutiara Alpen. Mutiara Alpen, haji dan umroh. Haji dan umroh. Dan tiketing juga. Bergerak di bidang tiketing juga. Di sektor finance ada juga? Di sektor finance kita punya Bank Wakaf Mikro. Boleh diceritakan jumlah anggota atau nasabah sekarang yang dilayani sudah berapa, Ustaz? Untuk saat ini nasabah kita 297 nasabah. Kita sudah memberikan kredit ke mereka masing-masing di angka 2.500.000. Awal menjadi nasabah dimulai dari angka 1 juta. Jadi ini sudah merupakan tahun yang ketiga, memasuki tahun yang ketiga, sehingga nasabah diberi kenaikan jumlah kreditnya menjadi 2.500.000 sampai 3 juta per nasabah. Baik, begitu banyak sektor usaha yang sudah dijalankan di Al-Amin, tentunya menjadi pemasukan alternatif selain SPP santri bagi pesantren. Sampai kisaran berapa itu, Ustaz? Kalau unit usaha yang kita miliki ini, alhamdulillah di atas 1M, 1 sampai 1,2 lah setiap bulan. Bulannya setiap bulan. Untuk kontribusi kepada pesantren. 1 sampai 1,2 M. Ya. 1,2 M per bulan. Dihasilkan dari berbagai jenis usaha yang sudah dijalankan tadi. Ada impian ke depan seperti apa, Ustaz? Kita ke depan menginginkan agar produk-produk kita ini bisa menasional lah dulu. Kita mohon pendampingan dari OPOP ini, dari tim OPOP dan tentunya dari dinas-dinas yang ada di bawah Gubernur Jawa Timur. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Khofifah dan tim OPOP yang luar biasa bimbingannya kepada kami. Baik. Jadi mohon ini jangan dilepas, kami minta pendampingannya sampai benar-benar go nasional lah. Insya Allah. Ustadz, saya penasaran peran santri di dalam proses produksi berbagai macam produk-produk maupun layanan yang diberikan oleh Al-Amin. Apa yang diperankan oleh santri di sini, Ustadz? Kalau santri tidak terlibat langsung ke produksi ini, akan tetapi kita berikan knowledge terhadap mereka. Mereka kami akan latih setelah lulus. Jadi setelah menjadi alumni baru kita akan melatih mereka. Karena pondok kita menginginkan santri itu konsentrasi belajar tapi juga dibekali dengan entrepreneurship itu. Baik, nah soal bekal itu saya kembali ke Kiai ini. Ini menarik, Kiai. Ternyata 1 sampai 1,2 M setoran, Kiai. Yang dihasilkan oleh sektor usaha kepada pesantren dan tentu itu menjadi income alternatif bagi biaya operasional pondok pesantren. Terkait dengan itu, Kiai, santri di akhir masanya diberikan peluang untuk belajar entrepreneurship. Dukungan apa lagi, Kiai, yang diberikan oleh pengasuh agar apa yang diimpikan oleh pengelola usaha tadi bisa berjalan optimal, Kiai? Yang pertama, dukungan terhadap pertama adalah edukasi seperti tadi, dan mengundang beberapa tokoh, karena seorang siswa untuk menjadi sukses
kami yakin mereka ada faktor figur yang buat inspirasi dan sukses. Akhirnya kita memperkenalkan baik secara ilmu dan person itu figur untuk mereka. Sejak mereka sudah masih kelas 3 aliyah tadi tuh. Alhamdulillah. Yang nomor 2 seperti tadi dilatih setelah selesai bagi yang praktek dan sebagainya. Ada yang kita latih secara administrasi, ada yang ngelola karyawan sendiri setelah menjadi guru baru. Dan itu sistemnya gak digaji, pengabdian. Mereka itu dapat ilmu, intervensi dan sebagainya, pengabdian. Kenapa gak digaji? Ini hanya untuk wadah pelatihan. Bila mereka pengabdiannya di atas 5 tahun baru kita sistem kontrak dan lain sebagainya. Itu pun mereka bukan karyawan lagi, bahkan kita angkat jadi manajer. Itu insyaallah selama saya yakin amanah dan istiqomah. Dan yang paling penting lagi, setelah mereka menerima ilmu di kelas 3 aliyah itu, kita perkenalkan sebagai salah satu syarat lulus mereka seminggu mengabdi, mempraktekkan apa yang dipelajari, semuanya mengabdi ke daerah-daerah terpencil selama 10 hari. Berkelompok. Jadi seperti dulu KKN lah kalau di kampus. Selama sebulan mereka selama 10 hari. Baik, menarik sekali itu. Jadi ada pengabdian ke daerah 3T ya, terpencil, terluar. Ya, alhamdulillah, manfaatnya masya Allah untuk alamin dan untuk masyarakat. Mereka pulang-pulang ada sayonara luar biasa. Sangat sedih ditinggal karena sangat terkesan cara kerja ikhlas. Oleh karena itu dengan disiplin dan menciptakan keikhlasan yang luar biasa, interaksi santri, adabnya dan lain sebagainya itu membuahkan hasil pada karya cipta kerja secara etos kerja. Baik. Dan ini kan kalau pesantren biasanya tidak 100% santrinya bayar, Kiai. Ada juga yang dibebaskan. Iya, betul. Di Al-Amin berapa persen, Kiai, yang dibebaskan? Kita ada sekitar 64 dapur keluarga yang menampung santri-santri itu makan. Maka kita wajibkan ada sedekah minimal 10 santri. Nah itu 10 kali 6 64 ya 640 santri. Ya. Untuk biaya pendidikan bebaskan makan, uang makan ya. Ya, uang makan. Untuk pendidikan ada beberapa persyaratan, ada rekomendasi dari kepala desa, dari orang tua kalau ingin bebas betul semua kita welcome. Apalagi yang daerah-daerah minoritas atau di timur. Kita ada dari Irian Jaya sangat banyak. Dari timur Maluku banyak sekali. Timur-timur itu sudah langganan. Dari kampus sampai santri biasa banyak yang datang, kita bebaskan full, bebas semua. Baik, dan tentunya ini menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat untuk menyantrikan putra-putrinya baik dari golongan yang tidak mampu maupun yang berada. Dan berbicara prestasi santri sendiri, Kiai, tentunya Al-Amin ini kan kaya dengan prestasinya, mungkin bisa diceritakan, Kiai. Ya, kita alhamdulillah ini hanya adalah barokah doa almarhumin, barokah itu semua. Kami juga gak menyangka. Alhamdulillah ini dari tingkat bukan hanya sektor bahasa, bahkan umum matematika. Secara Jawa Timur juga nomor 2 matematika tingkat dasar. Terus olimpiade matematika dengan bahasa pramuka kita selalu alhamdulillah disegani dan lain sebagainya. Itulah prestasi banyak, bahkan di internasional di Malaysia kita mengalahkan sekolah yang biaya SPP-nya 5 kali lipat dari kita, dan pelatihnya dari orang Arab khusus, dari orang Inggris khusus. Kita pelatihnya dari ustadz kita sendiri, alhamdulillah juara di Malaysia. Kompetisi apa itu, Kiai? Kompetisi debat bahasa Arab Inggris tingkat SMA dan tingkat perguruan tinggi. Alhamdulillah kita dapat juara, alhamdulillah. Untuk perguruan tinggi kampus Syarif Hidayatullah, itu yang dapat. Untuk SMA Al-Amin. Baik, Kiai. Dan tadi diceritakan ada Iqbal, Ikatan Keluarga Besar Al-Amin. Sampai sekarang berapa anggotanya, Kiai? Untuk satu lembaga TMI saja daripada lembaga ini diangka di atas 7.000 alumni. Kalau kita alokasi semua lebih dari mungkin 10.000 sampai 15.000. Karena kita kampus saja yang sarjana itu per tahun sekitar 500-an. Tingkat aliyah per tahun kita wisuda itu rata-rata dari semua lembaga hampir 1.000 lebih.
dari Aliyah, Sanawiyah, TMI, Tahfidz, SMA, ya dan sebagainya hampir 1.000. Nah ini sekitar 10.000. Dan yang menjadi pengusaha sekitar 25%. 25% menjadi Antara 25 pengusaha dan 20% dari semua lembaga rata-rata yang jadi pengusaha seperti ini. Pendidik mayoritas jadi pendidik. Nah, Kiai, yang jadi pengusaha tadi apakah juga memiliki kontribusi bagi pengembangan pondok pesantren Al-Amin, Kiai? Oh luar biasa, ini air Bariklana. Bahkan dengan tidak minta sepeser dari kita, mereka bangun pabrik cabang Bariklana di daerah Bangkalan, sekitar 3 jam dari sini. Bahkan sekarang saat ini sedang proses yang di Kalbar, Kalimantan Barat. Bahkan di Malang, di Pandaan, dan di Surabaya ada inisiasi dari alumni sendiri dan modal sendiri. Bahkan dari mereka etikat baik, berapa persen untungan akan diberi ke pondok. Ada infak ke pondok. Baik, dan ini semakin banyak alumni-alumni yang tergerak untuk ikut mengembangkan pondok pesantren melalui produk-produknya. Dan ke depan insya Allah seperti distributor ikan laut. Mudah-mudahan ini guys. Ini sudah mulai ada. Saya dengar ada juga alumni yang sukses menjadi pengusaha di daerah Jember, Kiai. Ya betul. Itu usaha apa, Kiai, di sana? Usaha pupuk. Usaha pupuk Dan ya. pembibitan. Di sektor pertanian berarti. Tapi nasional. Nah, kita ingin hadirkan beliau, Kiai, setelah Ya, yang satu ini ya. Insyaallah. Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah ini akan kita hadirkan sosok alumni Al-Amin Sumeneb Madura yang sudah sukses menjadi seorang pengusaha di sektor pertanian. Jangan kemana-mana, saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.